Halo teman-teman, selamat datang di kelas algoritma dan struktur data bersama Reka Disa Putra. Di part 3 ini kita akan membahas sorting. Kenapa sih kita harus membahas sorting? Sorting itu pengurutan. Jadi, sorting itu sangat penting dalam struktur data karena membuat data menjadi terorganisir. Jadi enak dilihat dan dapat memudahkan pencarian. Kalau datanya itu sorting, kita bisa dapat melakukan pencarian lebih mudah dan juga kita dapat memberi informasi lebih terhadap tentang data. Karena letak data yang benar itu dapat memberi informasi tambahan data. Nah, kita akan membahas dalam materi sorting ini sangat berpengaruh terhadap pembelajaran algoritma struktur data. Jadi mungkin teman-teman sudah sangat paham makna dari pengurutan itu sendiri. Dalam pengurutan itu dapat kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari seperti antrian, yang mana antrian itu kalau tidak ada urutan ataupun sortingan, antrian itu tidak tertib dalam melakukan suatu proses. Yang berikutnya kamus dalam kehidupan sehari-hari kita sangat membutuhkan nama pencarian kata-kata. Kalau tidak secara alfabet, itu akan membingungkan kita untuk mencari data atau kata-kata tersebut. Kalau nomor absen itu ya pasti ada, setiap kelas itu maupun urutan pasti ada nomor angkanya. Contoh berikutnya dalam kehidupan komputer, ya enggak sih, dalam dunia komputer maksudnya, itu schedule, penjadwalan. Misalnya ada penjadwalan kereta api, penjadwalan pesawat terbang, pasti ada urutannya dalam waktunya untuk dalam proses. Yang berikutnya pesan antrian, yaitu yang seperti yang kita rasakan sekarang, yaitu pesanan order. Pasti ada nomor antriannya, sama halnya dengan kehidupan sehari-hari. Begitu juga dalam pemrosesan komputer itu kan ada antrian sistem operasi itu, yang mana program yang harus berjalan lebih dahulu maupun tidak. Indeks, yaitu indeks itu semacam angka, yang mana indeks ini membaca urutan yang paling awal untuk diproses. Jadi gimana sih data yang bisa disort? Hampir semua data bisa disorting atau sort. Tapi yang pengen saya tekankan di sini yaitu yang pertama, memiliki kooperasi dan kooperasi bermakna. Jadi kalau misalkan kita bayangkan nih teman-teman, hampir seluruh benda atau sesuatu di dunia ini pasti punya sebuah nama. Dan nama itu ya bisa ditulis dalam sebuah teks atau tulisan, dan nama bisa diurutkan juga ya. Nah, hampir seluruh benda yang saya sampaikan tadi memiliki kooperasi, tapi kooperasinya harus bermakna. Jadi di sini teman-teman punya data apapun, nggak harus semua data harus disorting, atau bahkan data itu emang ditujukan untuk tidak disorting. Jadi data yang disort harus memikirkan 3 hal tersebut ini agar memudahkan dalam penggunaan data yang kita inginkan. Gimana sih cara melakukan komputer untuk sorting? Dengan algoritma atau dengan menggunakan algoritma tersebut, yaitu
seperti bubble sort, insert sort, margin sort, dan quit sort. Dengan menggunakan algoritma ini, kita akan bisa melakukan proses atau pengoperasian algoritma. Nah, yang algoritma 4 ini sangat populer digunakan dalam pemrosesan algoritma. Untuk pembahasan part berikutnya, kita akan membahas tentang algoritma bubble sort, insert sort, margin sort, dan quit sort tersebut. Oke, next. Di sini ada latihan konsep teman-teman seperti part 2, yang mana ada terdiri beberapa soal yang untuk menjadi bahan diskusi kita. Nah, agar teman-teman bisa menjawabnya, video ini bisa di-post terlebih dahulu agar teman-teman bisa menjawabnya dengan benar. Silakan di-post terlebih dahulu. Oke, mungkin teman-teman sudah paham dan bisa menjawab dengan benar. Di sini saya akan menjelaskan bahwa yang merah itu tidak perlu disorting, biru disorting, dan kuning itu bisa disorting maupun tidak. Yang pertama, data jumlah anak dalam sebuah kelas. Di sini terdapat entitasnya hanya kelas, dan itu pun tidak perlu kita melakukan sorting. Sebuah kelas hanya satu entitas. Yang kedua, data tinggi badan untuk statistik. Jelas, di sini perlu kita sorting karena setiap tinggi badan seseorang itu sangat berbeda-beda. Jadi perlu kita membuat pengurutan secara pengurutan, ya kita perlu pengurutan maupun sorting agar mudah pencarian data tersebut. Yang ketiga, kumpulan nama untuk dipilih secara acak. Menurut argumen ini, ya nama dipilih secara acak, random. Kita kan ingin mensorting, pengurutan. Kenapa kita memilih acak? Dan ini tidak masuk akal dan tidak perlu disorting. Yang berikutnya, data nilai beserta nama murid. Jelas, ini kita perlu sorting agar pencarian data seorang murid melihat nilai yang dia peroleh itu mudah. Begitu juga sebaliknya. Data jenis kelamin. Sebenarnya dari dua sisi berbeda. Kalau dari sisi yang pertama itu secara statistik, itu sangat perlu disorting karena kita perlu mengurutkan jenis kelamin seseorang agar mudah mencari di data statistik. Kalau untuk yang di luar statistik mungkin tidak perlu diurutkan karena jenis kelamin itu ada cowok dan cewek. Yang berikutnya, data kepemilikan mobil di tahun 2019 sebelum Masehi. Wow, sebelum Masehi. Di sini perlu kita melakukan sorting atau pengurutan. Dalam pengoperasian tersebut, banyak data-data yang perlu kita urut. Pertama, data nama punya mobil, plat nomor polisinya mobil, dan nama mobilnya, serinya. Begitu banyak yang perlu kita sorting ataupun kita urutkan data tersebut. Nah, sekarang teman-teman pasti sudah paham tentang materi sorting, dan kita juga sudah bahas bersama-sama diskusi ini, dan mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa kunjungi juga channel kita, yaitu AFZ Ataulah TV. Oke?
Dan jangan lupa juga kunjungin drtj.com karena banyak kelas yang lebih interaktif untuk teman-teman. Dari saya sekian dan terima kasih.